Zoom. Oke. Ini hasil yang kalian sudah buat kemarin. Nah, tugas kalian adalah untuk membuat overlay dengan area apa namanya? Batas administrasi, kemudian agrikultur kebun dan agrikultur ladang dari Kapuas dan Pulau Pisang ini kan. Jadi ada dua sebenarnya. Nah, kita pertama tambahkan dulu data save file yang tadi diminta. Ini untuk Kapuas ya. Administrasi, agrikultur kebun, agrikultur ladang. Ini untuk apa namanya? Wilayah Kapuas. Nah, ini kita ganti dulu namanya. Karena nanti namanya akan sama dengan yang satunya lagi. Jadi kita rename dulu. Ini untuk Kapuas kan? Yang ini juga sama. Kapuas. Yang ini sama juga. Sudah? Sekarang yang satunya lagi. Pulang Pisau. Kecamatan, kebun, ladang. Sebenarnya Pulau Pisau ini sudah menutupi semua. Coba kita lihat kalau di sini. Semua wilayah digitasi lahan gambut itu sudah tertutupi, tapi ada sedikit yang muncul di sini. Kecil aja. Kecil di sini. Ini kan? Ada kecil yang lahan gambut yang keluar di sini. Nih kan? Nah, itu ada di batas administrasi yang punyanya si Kapuas. Nah, makanya kita harus menggunakan dua data, dua ini. Sekarang ini tadi apa ya? Ini adalah wilayah Pulau Pisang. Oke. Saya simpulkan copy aja. Oke. Sudah? Nah, kenapa harus dibuat namanya berbeda? Karena nanti kita akan menggabungkannya dengan menggunakan, ini kan batas administrasi. Admin dulu ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada dua kan? Nah, kita akan menggabungkannya dengan tools ini, geoprocessing, kemudian merger. Jadi digabung, di merge. Jadi merge. Kemudian masukkan data administrasi kecamatan yang tadi ada dua ya. Oh sorry. Iya ada dua. Pulau Pisang dengan apa tadi? Mana Kapuas? Oke. Dah. Ini kita untuk kalian tolong ini disimpan di geodatabase yang kalian sudah buat. Kalau kalian tadi sempat buat geodatabase atau bisa juga save file kayaknya. Artinya simpan di tempat lain. Ini kalau saya punya kan saya simpan di default GDB kan. Kalian simpan di apa file yang kalian sudah buat ya. Oke. Ini namanya adalah administrasi kecamatan aja dah. Sudah gabungan kan? Oh sorry, saya sudah pernah buat ini. Nah ini sudah jadi. Sudah gabungan keduanya. Tapi masih ada yang kotak-kotak kayak gini. Ini. Nah ini kan. Seperti ini. Dan kalau dilihat di sini. Itu ada nama yang sama. Ini NAOMBJ ini adalah kecamatannya. Ada nama kecamatan yang muncul dua kali. Coba kita lihat ya.
Ini kan anjiru maya ada 2 kali. Anjir pasar. Jangan ketawa. Ini. Oke. Jadi ada yang nama yang muncul 2 kali. Harapannya ini cuma 1. Jangan ada yang muncul 2 kali. Berarti kita harus menggabungkannya menjadi 1. Caranya adalah geoprocessing. Lihat, geoprocessing, catat kalau mau lihat saya. Kemudian jadi tadi proses awal adalah merger, proses kedua adalah dissolve. Dissolve ini berfungsi, lihat gambar ini. Ini tadi ada nama kecamatan yang muncul lebih dari 1 kan? Seperti ini. Anggap saja ini nama kecamatan kan? Nanti itu kecamatan jadi 1 lagi, jadi 1 saja. Yang muncul berulang jadi 1 area. Ya, paham? Oke, sekarang kalau gitu kita input ini, input administrasi kecamatan yang tadi. Dia berdasarkan NAOM BJ-nya aja, karena yang itu kita butuh kan, berdasarkan nama objek nama kecamatannya. Karena yang diminta kecamatan, bukan kabupaten ataupun iya, bukan kabupaten kota ataupun provinsi kan. Jadi cukup 1 ini aja cukup. Oke. Ini saya biarkan aja default seperti ini ya. Nah, ini kan coba lihat. Yang tadi ada kotak seperti ini, yang ada kotak ini pemisah, itu sudah jadi 1, paham? Dan yang muncul di sini itu tidak ada lagi yang nama yang sama, dan yang fieldnya cuma ada 1. Cuma ada NAOM BJ, yang lain sudah terhapus. Kalau tadi kan fieldnya banyak kan, yang di sini. Di sini fieldnya banyak. Ini kan ada wilayah administrasi, ada yang paham? Sekarang hal yang sama dilakukan untuk yang lain, agrikultur kebun, agrikultur ladang, dan ya itu 2 lagi kan, tinggal 2 itu. Oke, sama. Apa tadi? Pertama di merge untuk yang agrikultur kebun misalnya kan, agrikultur kebun. Oke. Ini sudah agrikultur kebun, sama lagi prosesnya adalah setelah di merge dissolve. Ingat ya, di merge dissolve. Merge dissolve. Sekarang kita cek agrikultur kebun ada apa saja tabelnya. Di tabelnya ada yang ada cuman ini harusnya ada jenis kebun ya, tapi ternyata tidak ada sama sekali data jenis kebun. Iya kan? Yang ada cuman remark. Iya kan? Remark ini aja. Oke? Sehingga kita hanya butuh yang remark aja untuk yang diproses di dissolve. Jadi masukkan yang tadi lagi sama agriculture kebun. Yang kita pakai adalah remark. Lihat dulu ini biar cepat pekerjaan kalian ya.
Oke, ini kita cek lagi. Jadi ini cuma tinggal satu aja kan? Karena kan tadi banyak kan, agrikultur kebun banyak ke bawah, tinggal satu, jadikan satu apa? Satu tabel aja. Sekarang agrikultur ladang kita buat lagi, geoprocessing apa tadi? Pertama apa? Merger dulu ya, di merge. Agrikultur apa ya? Ladang oh, ada nama yang sama, sorry. Oke. Ini cek lagi. Oke, masih banyak. Jadi ini sama, ladang juga ternyata yang tidak ada apa ya namanya, ladang apa gitu, tidak jelas kan? Cuma ini kan. Jadi kita gabungkan, kita dissolve berdasarkan remark lagi kan? Kita dissolve berdasarkan agrikultur ladang, dissolve berdasarkan remark. Oke, cek tabelnya sama lagi, tinggal satu pas. Oh sorry. Oh ini jadi dua malah. Ini ada tagelan ladang. Oke, kenapa ini jadi dua? Oke, nggak apa-apa. Nah setelah di dissolve, di merger, kemudian setelah merger, dissolve semuanya, semua yang tadi, kemudian pastikan lahan gambut terbakar kalian. Klik kanan, open attribute table di lahan gambut yang kalian sudah buat. Itu tambahkan satu field yang namanya keterangan untuk mempermudah proses berikutnya. Karena kalau cuma ID susah dideteksi. Ini ID dari mana? Nah caranya, sudah tahu cara menambahkan ini fieldnya sudah. Di sini kan? Ini kan add field. Kemudian tulis namanya apa? Keterangan. Kemudian pilih yang teks. Oke, saya buat lagi ya biar jelas ya. Teks misalnya 20 karakter aja. Nah, bagaimana mengisi ini biar tidak diisi satu-satu? Caranya adalah oke, tutup dulu semuanya. Oh. Oke, caranya adalah
kita edit dulu, klik kanan, edit feature, start editing. Ini ternyata ada informasi error lahan gambut yang kita buat itu sistem koordinatnya beda dengan sistem koordinat data yang lainnya. Spatial reference to not match, berarti tidak sama, tapi nggak apa-apa lah ya. Asal jangan copy saya dari sini kalian copy datanya ke sini. Kalau copy berarti salah sebenarnya. Tapi kalau cuman proses selanjutnya di ArcGIS tidak apa-apa. Tapi kalau di QGIS semuanya harus sama sistem koordinatnya. Kalau ArcGIS mesti bisa toleransi. Oke, setelah diedit, diselect semua datanya. Atau kalau mau select semuanya bisa di sini. Di tabel. Ini Ctrl A. Jadi semuanya diselect. Oke, lambat karena sambil ngezoom. Sudah? Kalau sudah, buka ini atribut tabel. Kemudian klik paling atas, ini lahan terbakar. Kemudian tulis di sini. Kalau kalian klik yang bawah sini, cuma satu yang terganti. Tapi kalau ingin mengisi semuanya, klik paling atas. Kemudian tinggal tuliskan Oke. Mudah terbakar misalnya. Oke, nanti saya share juga videonya nanti. Silakan kalian merger dulu kalau mau. Sekarang merger dissolve ya. Nah, kalau dengan demikian kita dapat di sini atribut tabelnya semuanya sudah terisi. Sama dengan ini saya cuma mengulang kan. Oke, karena sekarang ini kita stop aja dulu karena tidak bisa diproses kalau tidak di stop. Sudah. Setelah itu sama geoprocessing, dissolve lagi dia berdasarkan mana tadi lahan gambut mudah terbakar, di dissolve berdasarkan keterangan yang mana. Ini kan sama saja kan, saya buat ada dua. Oke, ambil saja satu keterangan lahan gambut mudah terbakar. Nah, setelah di dissolve harusnya seperti ini. Jadi lahan gambut mudah terbakar itu cuma ada satu tabel. Total ternyata sebanyak ini, tapi tidak tahu ini satuannya apa. Nanti kita hitung di belakang. Sudah. Setelah itu ini proses terakhir. Proses terakhir adalah ini kalian buka di alat toolbox. Kemudian ini analysis tool, ada overlay. Ini ada banyak toolsnya. Yang kita pakai hanya yang satu saja, yang union. Union fungsinya adalah ini dari beberapa fitur atau beberapa save file dijadikan jadi satu save file. Jadi ada banyak yang dimintakan, gabungkan jadi satu aja. Tadi ada lahan mudah terbakar satu yang sudah di dissolve tadi kan. Kemudian batas administrasi kecamatan yang sudah di dissolve. Kemudian agrikultur kebunnya. Oke, urutannya tadi di soal kecamatan, ladang,
Kebun. Oke, ini gabungan semua dari yang tiga, apa berapa ini? 1, 2, 3, ada 4 ya. Jadi apa proses tadi? Merger, dissolve. Setelah itu terakhir adalah union. Ya, yang mau kerjakan merger dissolve silakan sambil menunggu ini. Silakan di merger dan di apa tadi? Dissolve dulu masing-masing data ya. Nggak bisa apa? Cuma bisa sama apa? Poligon sama poligon kayak poin lagi nggak bisa sama union. Belum saya cek kalau itu. Kalian ada yang poin kah? Nanti coba aja. Oke. Nah, ini gabungan semuanya. Tabelnya seperti apa? Tabelnya seperti ini. Nah, ada beberapa yang tidak perlu kita di field tabel ini perlu dibuang biar tidak terlalu banyak tabelnya. Karena ini seperti ini. FID ini kan, ini ID kita tidak butuh lagi untuk lahan gambut. Kita cuma butuh remarknya kan. Ini keterangan di sini adalah lahan gambut kalau tidak salah. Lahan mudah terbakar ya. Ini hapus lagi. Ini beberapa field bisa dihapus saja. Yang ID ini, field ID hapus. Ini juga ID hapus. Nah, kalau mau dia berdasarkan kecamatan tinggal disusun berdasarkan kecamatan. Gitu. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dihitung di Excel. Bisa dihitung di Excel, atau kalau kalian nggak mau hitung di Excel, bisa dihitung di sini juga. Ya caranya gimana? Kita pisah lagi. Misalnya kan dia minta kita bisa dissolve 2. Dissolve berdasarkan kecamatan dan lahan mudah terbakar per kecamatan untuk menjawab soal nomor 1. Tapi sebelum itu kita harus oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau ingin menjawab yang pertama, dissolve nama apa? Ini ya, kecamatan. Ini kan kecamatan muncul berapa kali ya? Dengan lahan mudah terbakar yang keterangan. Jadi NaOBJ dengan keterangan untuk menjawab soal nomor 1. Dissolve all union untuk menjawab soal nomor 1. Nama objek kecamatan dengan keterangan
Keterangan kan yang lahan mudah terbakar tadi kan, kita dissolve jadi satu. Ini lahan, oke, terbakar per kecamatannya. Silakan kalau yang punya laptop silakan mulai merger dan dissolve ya. Data awal. Ya, prosesnya lama soalnya laptop kerja keras ini. Dia kerja keras dengan Zoom. Pak, yang data kebun agri kebun tadi filternya jadi satu. Maksudnya? Biasa. Surat apa nih? Surat di sol, iya. Iya. Iya, bisa. Iya. Caranya juga gitu ya. Iya. Nah, ini sudah selesai. Untuk yang jawaban soal nomor 1 di sini sudah terjawab, tapi ternyata ada satu yang kosong, tidak tahu kecamatan apa ini. Nanti kita lihat aja. Sudah. Berapakah luas lahan mudah terbakar? Sorry, kok tidak terambil ini. Berapakah luas lahan mudah terbakar di lahan mudah terbakar? Sorry. Lahan mudah terbakar hanya ada di Kecamatan Basarang, Jaberi, dan ini hanya ini. Hanya ini yang ada. Nah, yang lain ini tidak ada ini. Ya kan? Oke. Nah, hitung areanya, berapakah luasannya? Tinggal add field, tambahkan field di bawahnya. Luas dalam hektar. Ini pakai yang double, sorry, iya double ya. Oke, double. Oh, sorry, bukan double. Oh iya double. Belum. Iya, pakai double ya, pakai double. Ini dalam hektar. Tipenya, oke, tambahkan field. Namanya adalah luas dalam hektar, double. Oke. Nah, ini tinggal diklik kanan di atas ini. Klik kanan. Calculate geometrik. Hitung area luasannya dalam hektar.
Selesai. Sampai sini hari ini cukup kalau itu. Ya. Kalian silakan cari luasan lahan mudah terbakar sampai kecamatannya. Kalau bisa yang lain juga sudah. Oke, cukup. Video ini nanti saya share lagi. Ini saya proses ini 30